Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita telah disampaikan kepada bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keampunan. Maka ini saat-saatnya kita untuk memperkuat amal kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala angkat bencana yang merupakan bencana nasional yang telah banyak merenggut daripada nyawa saudara-saudara kita. Tapi tetap kita keyakinan kesembuhan kesakitan hanya datang daripada Allah, dan kita terus berikhtiar untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan selalu di rumah. Baik, lanjutkan materi selanjutnya. Materi terakhir berkaitan dengan peluang. Peluang ini adalah materi yang penting sebab antum bisa mengkalkulasikan ya seberapa besar peluang antum ketika antum nanti masuk ke dalam perguruan tinggi atau ke dunia kerja. Misalkan yang mendaftar di perguruan tinggi ada 100 orang ya, yang diterima 10 orang, maka antum bisa hitung kalkulasi peluangnya. Berarti peluangnya 10 per 100 orang, atau 1 orang akan diambil dari 10 orang ya. Begitu seterusnya. Nah, dalam peluang ini kita persingkat saja, ada namanya ruang sampel atau lambangnya S. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan kejadian yang mungkin terjadi. Himpunan kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di dalam ruang sampel ada namanya titik sampel ya, atau anggota ruang sampel. Contoh, kita akan melihat ruang sampel dari sebuah dadu. Sebuah dadu memiliki kemungkinan angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 6 akan muncul ya. Ada 6 buah ya, ada 6 buah, 1 sampai 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 angka-angka ini merupakan titik sampel. Titik sampelnya ya. Ini dia titik sampelnya 1 sampai 6. Nah, dalam menentukan ruang sampel kita diberi 2 alat atau 2 cara. Yang pertama dengan diagram pohon, yang kedua dengan tabel silang. Nah, di sini kita coba mencontohkan pelemparan 2 buah koin. Koin pertama, koin kedua. Koin pertama peluang muncul A dan peluang muncul G. Ketika koin pertama muncul A, maka dia akan berpasangan dengan koin yang kedua yang juga punya peluang muncul angka A dan gambar. A ini angka, G ini gambar. Kemudian kalau koin pertama peluangnya G ya, maka dia akan berpasangan dengan koin kedua yang juga berpeluang muncul angka dan juga muncul gambar ya. Sehingga peluang-peluang itu kita tuliskan semuanya. Koin pertama angka dan gambar ya. Angka berpasangan dengan angka gambar, kemudian gambar berpasangan dengan angka gambar. Mungkin agak sedikit bingung, tapi coba kita lanjutkan. Angka dengan angka bertemu menjadi angka-angka. Angka dengan gambar bertemu menjadi angka gambar. Gambar dengan angka bertemu menjadi gambar angka atau GA. G ketemu G menjadi GG. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ketika 2 buah koin dilantunkan atau ditos. Ya. Ini menggunakan diagram pohon. Kalau menggunakan diagram tabel lebih simple. Koin pertama muncul kemungkinan angka, kemungkinan gambar. Koin kedua muncul angka, kemungkinan ya, angka dan juga gambar. Angka dan angka bertemu menjadi angka-angka. Angka dan gambar bertemu menjadi angka gambar. Gambar dengan angka bertemu menjadi gambar angka. Gambar dengan gambar bertemu menjadi gambar dan gambar ya, sesuai dengan koordinat kartesiusnya.
Di mana dia bertemu, tuliskan pertemuannya. Kemudian ini ada rumus untuk menentukan jumlah titik sampel. Kalau dia 2 koin, 2 pangkat 2, 4 titik sampelnya. Kalau koinnya 3, berarti 2 pangkat 3, 8 titik sampelnya. Kalau koin dengan dadu, tinggal dihitung saja. Koin punya 2 kemungkinan, dadu punya 6 kemungkinan. Tinggal dikalikan, 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti kalau koin dan dadu dilantunkan bersama-sama, maka akan muncul nanti 12 titik sampel. Dan itu akan kita bahas di slide berikutnya. Let's go. Nah, di sini ada contoh pelemparan sebuah dadu dan koin. Ya, dadu tadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, setiap angka pada dadu dia punya kesempatan untuk berpasangan dengan angka berpasangan dengan gambar. Angka 2 juga berkemungkinan berpasangan dengan angka atau berpasangan dengan gambar, sehingga akan muncul kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kita tuliskan. A1 dengan A, 1A, 1 dengan G, 1G. Sampai nanti 6 dengan A jadi 6A, 6 dengan G jadi 6G. Ya. Untuk memudahkan kita perhatikan tabelnya. Ya, kalau nggak bisa pakai diagram pohon, pakai tabel juga boleh. Yang pertama dadu di atas 1 sampai 6. Yang di bawah adalah koin, ya, yaitu angka dan gambar. Tinggal antum buat saja. Angka bertemu 1 menjadi A1, angka bertemu 2 menjadi A2, G bertemu 1 menjadi G1, G bertemu 2 menjadi G2, sampai terakhir G bertemu 6 menjadi G6. Ya. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan, misalkan kejadian Z adalah muncul huruf G, berarti yang akan muncul adalah G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Ya. Yaitu pasangan-pasangan dari huruf G. Kalau kejadian B adalah muncul angka 3, maka ruang sampelnya adalah A dengan 3, G dengan 3. Karena 3 berpasangan hanya dengan angka dan gambar. Ya, Ustaz terasa ini cukup mudah dipahami, cukup simpel, cukup sederhana. Ya, tinggal antum pilih pakai diagram pohon atau pakai tabel. Nanti kita akan coba berikan latihan mengenai pengetosan atau pelemparan 2 buah dadu. Jadi antum buat di atas 1 sampai 6, di bawah juga 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya 6 kali 6 sama dengan 36. Caranya gimana? 1 dengan 1 bertemu menjadi 1. Ya, sampai nanti 6 bertemu dengan 6 menjadi 6,6. Ya. Nanti akan ada di soal latihan. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk kepada peluang empiris dan frekuensi relatif. Ya. Masuk kepada rumus frekuensi relatif, kita simbolkan dengan FR dari K. K ini adalah kejadiannya yang diminta. Rumusnya frekuensi kejadian K per banyak percobaan. Ya, frekuensi kejadian K yang kita maksudkan, yang akan kita cari frekuensi relatifnya per banyak percobaan. Contoh, sebuah uang logam ditos sebanyak 100 kali. Ya. Setelah 100 kali ditos, ternyata muncul angka 25. Ya. Kalau angka muncul 25, maka sudah bisa kita pastikan gambar akan muncul 100 dikurang 25, yaitu 75. Ya. Karena kalau dia nggak angka, berarti gambar. Kalau angkanya 25, berarti gambarnya 75. Kemudian kita lihat frekuensi relatif angka. Ya. Berarti KF angkanya berapa tadi? 25 per N. N banyak percobaan adalah 100. Berarti 25 per 100. Kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian gambar. KF gambarnya
ya muncul gambar dalam percobaan itu 75. Ya, per banyak percobaan 100. Kita perkecil menjadi 3/4. Hanya dibagikan antara peluang angka dan peluang gambar, ya, sebanyak, ya, per berapa kali per percobaan. Saya rasa cukup mudah, ya. Kalau angka 25/100. Kalau gambar 75/100. Itu namanya frekuensi relatif. Ditandakan dengan banyaknya percobaan, ya. Banyaknya percobaan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh percobaan mengetos dadu yang diulang 300 kali, ya. Ingat, dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing ketika ditos sebanyak 300 kali, ya, masing-masing muncul angka 1 25, angka 2 50, angka 3 30, angka 4 100 kali, angka 5 75 kali, angka 6 20 kali. Angka yang paling banyak sering muncul angka 4 100 kali. Kemudian diminta frekuensi relatif FR muncul angka 2 dan 4. Mudah saja, tinggal cari KF2-nya berapa, ya. KF2-nya 50. Kemudian KF4-nya berapa? 100. Kemudian berapa N-nya? 300. Maka KF2 frekuensi relatif angka 2 adalah berapa tadi? 50 per totalnya 300. Kita sederhanakan menjadi 1/6. 100 per 300, 1/3. Ya. Untuk angka 4 ada 100, jumlah totalnya 300 menjadi 1/3. Ya, cukup mudah. Perhatikan berapa kali angka itu muncul, kemudian dibagi dengan total percobaannya. Itulah yang dinamakan dengan frekuensi relatif dari suatu kejadian. Ya, cukup mudah, cukup bisa dipahami. Kalau antum nggak paham, silakan ulang lagi videonya agar antum paham. Nah, langsung kita ke soal latihan. Di sini antum diminta untuk tuliskan ruang sampel dari pengetosan 2 buah dadu. Ya, antum bisa pakai diagram pohon, antum bisa pakai tabel, terserah antum mana yang mudah, ya. Kemudian di sini ada yang kedua, soal kedua pada percobaan ini, ya, soal kedua nih, ya. Pada percobaan pengetosan 2 dadu yang diulang 240 kali, berarti ini N-nya, ya, banyak percobaan. Kejadian muncul 1 60, 2 20, 3 80, 4 40, 5 10, 6 30. Antum hanya diminta tentukan frekuensi relatif muncul angka 3 dan muncul angka 6. Ya, baik, seperti biasa, ketika sudah selesai antum kerjakan, maka antum foto dan share langsung ke nomor WA Ustadz. Dan jangan lupa, ini video yang sudah kita berikan, sudah Ustadz berikan, sudah antum download, antum dengar, ini antum simpan, ya, dalam satu file. Nanti itu akan kita gunakan sebagai kisi-kisi untuk semester genap yang akan kita adakan insyaallah setelah Lebaran. Ya, kembali Ustadz ingatkan, perkuat ibadah kita, bacaan Quran kita, salat sunnah kita perbanyak, banyak-banyak kita belajar, baca hadis, ya, belajar melalui video-video dari ustaz-ustaz kita di YouTube. Jadi kita isi kegiatan-kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Game kita kurangi, browsing kita kurangi, perkara-perkara yang tidak penting kita kurangi. Karena tanpa sadar nanti Ramadan akan sebentar lagi meninggalkan kita. Mungkin demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.